Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunna lan den sunatake apa qiraatu surati kahfin maca surat al-kahfi yaumal jumu'ati ing dalem dinane Jumat wa lailataha lan ing dalem bengine Jumat li ahaditsa krana pira-pira hadis fiha ing dalem qiraati suratil kahfi wa qiraatuha lan utawi maca surat al-kahfi naharon ing dalem rino iku akadu luwih kukuh wa aulaha utawi luwih utamane nahar iku ba'da subhi iku ing dalem sakwise subuh. Musara'atan krana musara'ah lil khairi maring kebagusan. Wa ayuktsira lan yen to ngakeh-ngakehna sapa man minha saking qiraati suratil kahfi wa min sairil qur'ani lan saking sakirine Al-Qur'an fihi ma ing dalem lailatul jumu'ah wa yaumiha. Wa yukrahu lan den makruhake apa al-jahru banterake bi qiraatil kahfi kelawan maca surat al-kahfi wa ghairihi lan sakliyane al-kahfi. In hasala lamun hasil bihi kelawan al-jahr apa ta'addin apa tampa piloro li musallin kaduwe wong kang salat au naimin utawa wong kang turu. Kama koyok perkara soroha kang mertelaake bihi kelawan ma sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullah fi kutubihi ing dalam pira-pira kitabe Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qala lan dawuh sapa syekhuna guru ingsun yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu taala fi Syarhil Ubabi ing dalam kitab Syarah Al-Ubab ing dawuh yang bagi prayoga apa hurmatul jahri harame banterake bil qiraati kelawan maca fil masjid ing dalam masjid. Wa hamala lan nangguhake sapa syekhuna kalaman Nawawi ing kalame Imam An-Nawawi bil karohati kelawan kemakruhan alama idza khofa ing atase yen to nalika ringan apa at-ta'adzi apa tampa piloro. Wa ala kaunil qiraati lan ing atase anane qiraah iku fi ghairil masjidi iku ing dalem liyane masjid. Pada bagian ini, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu taala menjelaskan berkaitan dengan beberapa kesunatan pada malam dan juga pada hari Jumat. Yang pertama, disunnahkan bagi setiap orang Islam untuk membaca surat Al-Kahfi, baik itu pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesunatan membaca surat Al-Kahfi pada hari dan juga pada malam Jumat. Adapun membaca surat Al-Kahfi pada siang hari itu lebih dikukuhkan. Dan lebih utamanya waktu siang hari itu adalah setelah subuh. Hal ini dalam rangka bersegera dalam kebaikan. Dan juga disunnahkan bagi setiap orang Islam untuk memperbanyak membaca surat Al-Kahfi dan juga membaca surat-surat lain dari Al-Quran pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat. Adapun hikmah
pengkhususan kesunatan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat di antara surat-surat Al-Quran yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Bakri Syato' di dalam I'anatit Thalibin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi menuturkan berkaitan dengan hari kiamat. Sedangkan hari Jumat itu menyerupai hari kiamat dalam hal lima fihi min ijtima'il khalqi, bahwa di dalam hari Jumat dan pada hari kiamat itu juga ada perkumpulan manusia. Jadi dari 7 hari di dalam 1 minggu, pada hari Jumat itulah manusia-manusia yakni kaum muslimin berkumpul sebagaimana pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat manusia akan digiring dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Dan juga wali annal qiyamah taqumu yaumal jumu'ah. Dan bahwa hari kiamat itu nanti akan terjadi pada hari Jumat. Itu hikmahnya. Kemudian, apakah membaca surat Al-Kahfi ini disunnahkan untuk dibaca sekali duduk selesai atau boleh dibagi dua? Yakni misalnya seseorang membaca surat Al-Kahfi separuh pada malam hari, kemudian separuhnya pada siang hari. Apakah dengan membaca separuh-separuh itu juga tetap mendapatkan kesunatan? Maka Sayyid Bakri menyatakan bahwa Imam Asy-Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala pernah ditanya berkaitan dengan orang yang membaca surat Al-Kahfi separuh pada malam hari dan separuhnya pada siang hari. Su'ila Asy-Syamsu Ar-Ramliyu amman qara'a nisfal kahfi lailan wa nisfaha naharon. Hal yahsulu lahu ats-tsawab al-makhsus aula. Apakah kalau membacanya separuh-separuh begitu, dia tetap memperoleh pahala yang khusus, yakni pahala kesunatan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ataupun tidak? Maka beliau menjawab, bi annahu la yahsulu lahu ats-tsawab al-makhsus wa innama yahsulu lahu aslu tsawab. Imam Syamsuddin Ar-Ramli menjawab bahwa kalau membacanya separuh-separuh itu dia tidak mendapatkan pahala spesial berkaitan dengan kesunatan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Namun demikian dia tetap mendapatkan pahala pokok, yakni aslu tsawab di dalam kesunatan membaca Al-Quran itu sendiri. Demikian fatwanya Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala yang dikutip di dalam I'anatit Thalibin. Kemudian, hadis-hadis apa saja yang menjadi argumentasi ataupun landasan berkaitan dengan kesunatan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Salah satunya adalah sabda Nabi SAW, man qara'aha yaumal jumu'ati awda'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Dan juga sebuah hadis Nabi SAW, man qara'aha lailataha awda'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ini beberapa hadis yang berkaitan dengan kesunatan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Kemudian, praktek di dalam membaca surat Al-Kahfi ini seperti apa? Apakah disunnahkan untuk dibaca secara keras ataupun tidak? Maka Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah menyatakan, wa yukrahu al-jahru bi qira'atil kahfi wa ghairihi in hasala bihi ta'adzin li musallin aw naimin. Kalau misalnya dengan mengeraskan bacaan surat Al-Kahfi dan bacaan surat lain itu menimbulkan gangguan terhadap orang yang sholat ataupun orang yang sedang tidur, maka hukumnya mengeraskan bacaan Al-Quran itu hukumnya makruh, sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab-kitab beliau. Namun demikian, hukum makruh yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam Syarah Al-Ubab. Beliau mengatakan, yambaghi hurmatul jahri bil qiraah fil masjid. Bahwa hukum membaca Al-Quran dengan keras di dalam masjid sudah sepantasnya mengarah ke hukum haram. Lantas bagaimana ketetapan Imam An-Nawawi berkaitan dengan hukum makruh? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menangguhkan pernyataan Imam An-Nawawi
berkaitan dengan makruhnya mengeraskan bacaan Al-Quran dan juga bacaan surat Al-Kahfi itu adalah ketika gangguannya itu ringan. Wa hamala kalaman Nawawi bil karohati alama idza khaffat ta'adzi. Dan juga ditangguhkan dengan kondisi bahwa bacaan Al-Quran itu dilakukan di luar masjid. Itu baru makruh. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkenaan dengan fatwanya Imam An-Nawawi. Kemudian, disunahkan juga bagi setiap muslim untuk memperbanyak bacaan surat Al-Kahfi dan juga surat-surat Al-Quran yang lain. Adapun minimumnya memperbanyak atau al-iksar itu adalah 3 kali. Bisa disebut banyak itu adalah ketika dibaca sebanyak 3 kali. Dan afdolnya dibaca di pagi hari, yakni setelah sholat subuh. Disebutkan oleh Sayyid Bakri di dalam I'anatit Talibin, anna qira'ata suratil kahfi ba'da subhi afdolu min qira'atiha baqiyatan nahar. Lebih afdol membaca surat Al-Kahfi setelah subuh dibandingkan membacanya di waktu siang hari. Dan juga disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran yang lain. Disebutkan di dalam I'anatit Talibin misalnya kesunatan membaca surat Ali Imran. Berdasarkan riwayat Imam Ad-Darimi dari Makhul, disebutkan bahwa man qara'a surata Ali Imran yaumal jumu'ati shollat alaihil malaikah ilal lail. Dan juga sebuah riwayat dari Ka'ab berkaitan dengan kesunatan membaca surat Hud pada hari Jumat. Disebutkan iqra'u surata Hud yaumal jumu'ah. Dan juga disunahkan untuk membaca surat Hamim Ad-Dukhan. Berdasarkan riwayat Imam At-Tabarani dari Abi Umamah. Disebutkan man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailati jumu'atin aw yaumi jumu'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Naam. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa iktsaru sholatin lan den sunatake opo ngekeh-ngekehno maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha ing dalam dinone Jumat wa lailataha lan ing dalam bengine Jumat lil akhbari krono piro-piro hadis as-sahihati kang sahih al-amirati kang perintah bidzalik lawan mengkono-mengkono iktsaru sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal iktsaru mongko utawi ngakeh-ngakehno min hasaking as-sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdhalu luwih utama min iksari zikrin tinimbang ngakeh-ngakehno zikir au qur'anin atau Qur'an lam yarid kang ora temuko apa Al-Qur'an bi khususihi kelawan khususe Al-Qur'an utawa zikir. Kala ngendikaake hu ing iki keterangan sapa syekhuna guru ingsun. Kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Hal ini berdasarkan hadis-hadis sahih berkaitan dengan kesunatan membaca sholawat khususnya pada hari Jumat dan malam Jumat. Di antaranya adalah sebuah hadis, Inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aksiru alayya minas sholah fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Dan juga berdasarkan hadis aksiru alayya minas sholah lailatal jumu'ah wa yaumal jumu'ah fa aksiru alayya minas sholah lailatal jumu'ah wa yaumal jumu'ah faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashron. Ini adalah beberapa hadis yang menjadi landasan disunatkannya untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari dan juga pada malam Jumat. Adapun memperbanyak sholawat pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat itu lebih afdol, lebih utama daripada bacaan zikir ataupun bacaan Al-Quran yang tidak warid berkaitan dengan kekhususan membacanya pada hari Jumat. Adapun jika bacaan zikir atau bacaan Al-Quran itu warid berkaitan dengan kesunatan bacaannya secara khusus, misalnya seperti membaca surat Al-Kahfi ataupun membaca tasbih setelah sholat, maka
membaca surat Al-Kahfi dan membaca tasbih setelah sholat itu adalah lebih utama daripada membaca sholawat. Disebutkan di dalam I'anati Thalibin, fa in warada fihi dzalik bi khususihi ka qiraatil kahfi wa tasbih aqibas sholawat fal ishtighal bihi afdalu minal ishtighal bis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa du'ain ay wa sunna iktsaru du'ain lan den sunatake apa ngakeh-ngakehna maca doa fi yaumiha ing dalem dinane Jumat roja ayyu sodifa krana arep-arep yento nemoni sapa man sa'atal ijabati ing mangsa diijabahi doa wa arjaha utawi luwih kaarep-arepe sa'atil ijabah iku min julusil khatibi iku saking lungguhe khatib ila akhir sholati tumeka maring akhire sholat. Wahia utawi sa'atul ijabah iku lahdhatun iku sak mangsa latifatun kang sedelo. Wa sahhalan sahih apa annaha stuhune sa'atul ijabah iku akhiru sa'atin iku akhire mangsa ba'dal asri ing dalem sawise asar. Wa fi lailatiha lan ing dalem bengine Jumat ay wa sunna iktsaru du'ain fi lailatiha lan disunatake apa ngakeh-ngakehno doa ing dalem bengine Jumat 5 krana perkara jaa kang teka apa ma ani Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rupane annahu stuhune Imam Asy-Syafi'i iku balaghuhu iku temeka ing Imam Asy-Syafi'i apa anna doa astuhune doa iku yustajabu iku disembadani apa doa fiha ing dalem Lailatul Jumu'ah. Wa annahu lan stuhune Imam Asy-Syafi'i rahimahullah iku istahabbahu iku remen sinten Imam Asy-Syafi'i ing doa fiha ing dalem Lailatul Jumu'ah. Kemudian disunnahkan juga untuk memperbanyak doa pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Hal ini dengan harapan seseorang bisa mendapatkan waktunya ijabah doa. Dan yang paling diharapkan momen ijabahnya doa itu adalah min julusil khatib ila akhiris sholah. Mulai dari duduknya khatib sampai dengan akhirnya sholat Jumat. Dan waktu ijabahnya doa itu sangat sebentar. Dan juga diriwayatkan berdasarkan hadis yang sahih bahwa termasuk waktu ijabahnya doa itu adalah waktu setelah sholat asar pada hari Jumat. Dan berdasarkan hadis yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa-doa itu berpotensi besar untuk diijabah oleh Allah pada malam Jumat. Dan ini berdasarkan hadis marfu. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sangat menyukai memperbanyak doa pada malam Jumat. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa sunnalan den sunatake apa iktsaru fi'lil khairi ngekeh-ngekehno ngelakoni kebagusan fihima ing dalem dinone Jumat lan bengine Jumat. Ai fi yaumil jumu'ah wa lailatiha. Kasodaqoti koyok dene sedekah wa ghairi halan sakliyane sedekah. Wa ayyashtaghila lan yen to ketungkul sapa man fi tariqihi ing dalem dalane man wa hudurihi lan ing dalem tekone man mahalla sholati ing panggonan salat bi qiraatin kelawan maca Al-Qur'an au dzikrin utawa zikir. Wa afdaluhu utawi luwih utamane zikir ay dzikri iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-khutbati ing dalem sadurunge khutbah. Wa kadza ay wa kadza yusannu ay yashtaghila bima dzukir halatal khutbati ing dalem tingkae khutbah. Illam yasma'ha lamun ora krungu sapa man ha ing khutbah kama koyok perkara marra kang wis kaliwat apa ma. Lil akhbari krono piro-piro hadis al-muraghibati fi dzalik ayil mazkur min iktsari fi'lil khair
wal ishtighal bima dzukir minal qiraah wa dzikri wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa ayyaqra'a lan yen to maca sapa man aqiba salamihi ing dalem sakwise rampunge salame man minal jumu'ati saking salat Jumat qabla ayyafniya ing dalem sadurunge nekuk sapa man rijlaihi ing sikil lorone man wa fi riwayatin lan ing dalem sakwijine riwayat qabla ayyatakallama ing dalem sadurunge yen to guneman sapa man maca al-Fatihata ing Fatihah wal Ikhlas lan surat al-Ikhlas wal muawwidzatain lan muawwidzatain sab'an haleping pitu. Lima krono perkara waroda kang tumeka apa annaman setuhune wong qara'aha kang maca sapa man ing al-Fatihah wal Ikhlas wal muawwidzatain ghufira mongko disepuro lahu kaduwe man apa ma perkara yakni dosa takodama kang wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man wa malan perkara ta'akhara kang keri apa ma wa u'tiya lan diparingi sapa man minal ajri saking ganjaran bi'adadi man kelawan wilangane wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wa rasulihi lan kelawan utusane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kesunatan pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat itu adalah disunahkan untuk memperbanyak kebaikan semisal sodakoh dan selainnya. Misalnya wakaf ataupun imatatil adza menghindarkan bahaya anit thariq dari jalan ataupun juga misalnya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar wa ziyarati maridin dan misalnya termasuk contoh kebaikan adalah mengunjungi orang sakit. Hal ini berdasarkan suatu hadis disebutkan man amila khairan fi yaumil jumu'ah du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sairil ayyam. Bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan pada hari Jumat maka pahalanya akan dilipat gandakan baginya dengan 10 kali lipat dibandingkan pahala pada hari-hari lain. Maka ini adalah anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan pada hari Jumat. Demikian juga, dan ini perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat, keburukan atau kemaksiatan juga dilipat gandakan dosanya pada hari Jumat. Wa man amila syarran famithlu dzalik. Demikian juga keburukan-keburukan yang dilakukan khusus pada hari Jumat itu juga akan dilipat gandakan dosanya. Maka kita harus berhati-hati. Bukan berarti pada hari lain kita boleh bermaksiat, bukan begitu. Pada hari lain kita tidak boleh bermaksiat dan melakukan keburukan, maka terlebih lagi hari Jumat. Karena pada hari Jumat, dosa-dosa dan perbuatan maksiat juga nanti akan dilipat gandakan dosanya. Kemudian disunahkan juga bagi orang Islam untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan juga zikir ketika dia sedang berada di jalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat-sholat yang lain, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran dan zikir ketika sudah menghadiri tempat sholat. Dan zikir yang paling utama itu adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum khutbah berlangsung. Demikian juga disunahkan untuk membaca Al-Quran ataupun zikir, dan lebih utamanya adalah sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah, yaitu jika dia tidak bisa mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Maka bagi jamaah yang menghadiri khutbah Jumat namun tidak bisa mendengarkan khutbah tersebut, maka dia hendaknya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan juga tilawah ataupun zikir secara sirri atau secara pelan, tidak dikeraskan. Sebagaimana penjelasan dari Sayyid Bakri di dalam I'anatit Thalibin, al-aula li ghairi sami' ayyashtaghila bitilawah wa dzikri sirron. Kemudian,
ketika nanti sudah selesai sholat Jumat, yakni sudah salam dari sholat Jumat, dan sebelum dia menekuk kedua kakinya, di dalam suatu riwayat lain, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara dengan manusia lain, maka dia disunahkan untuk membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, dan juga membaca surat Mu'awwidzatain, yakni Al-Falaq dan juga An-Nas, semuanya dibaca 7 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da sholatil Jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu biha minas su'ilal Jumu'ah al-ukhra." Bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas setelah sholat Jumat dibaca 7 kali, maka Allah akan melindunginya dari keburukan-keburukan hingga Jumat berikutnya. Dan juga berdasarkan hadis lain, bahwa barang siapa yang membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain 7 kali setelah sholat Jumat, sebelum dia menekuk kakinya atau sebelum dia berbicara, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan dia juga akan diberi pahala sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak doa, yakni doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan man qala ba'da qiraati ma taqaddam Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik aghnahu Allah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahwa barang siapa yang setelah sholat Jumat dan setelah membaca apa yang tadi disebutkan, kemudian dia berdoa, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bi fadlika amman siwak, wa bi halalik an haramik, aghnahu Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah dan Allah akan memberikan rizki baginya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan juga berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu taala anhu disebutkan man qala yaumal jumu'ah sab'ina marrah Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik lam yamurru alaihi jum'atani hatta yughniyahu Allah taala. Barang siapa yang membaca pada hari Jumat 70 kali doa Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalik an haramik, maka tidak akan terlewat 2 Jumat atasnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhannya atau mencukupkan rezekinya. Kemudian terdapat beberapa faidah yang ditambahkan oleh Sayyid Bakri di dalam I'anatit Thalibin. Yang pertama, berdasarkan riwayat Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ba'dama tuqdal jumu'ah subhanallahil azim wa bihamdih mi'ata marrah ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin wa liwalidayhi arba'atan wa 'ishrina alfa dzambin. Ini adalah anjuran untuk membaca subhanallahil azim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Kemudian faidah yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, anna man wadhaba ala qiraati hadzainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawaffahullahu 'alal Islam min ghairi syak. Ini adalah resep agar supaya kita meninggal dalam kondisi Islam dan iman. Yakni barang siapa yang konsisten membaca 2 bait di bawah ini setiap Jumat. 2 bait itu adalah ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. 2 bait ini dibaca 5 kali setelah sholat Jumat. Kemudian faidah yang ketiga,
berdasarkan riwayat Arok bin Malik, bahwa beliau ketika selesai sholat Jumat, kemudian beliau berdiri di sisi pintu masjid, kemudian beliau berdoa, Allahumma ajabtu da'wataka, wa shallaitu faridotaka, wa antashartu kama amartani, farzuqni min fadlik, wa anta khairur raziqin. Wa qad qulta wa qawlukal haqq, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Naam. Diriwayatkan bahwa Arok bin Malik ketika selesai sholat Jumat, beliau kemudian berdiri di sisi pintu masjid, kemudian beliau berdoa, Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu, dan aku telah melaksanakan sholat yang telah engkau fardukan, dan aku hendak menyebar untuk mencari rizkimu sebagaimana yang telah engkau perintahkan. Maka karuniakanlah kami rizki dari fadlmu, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Bahwa sungguh engkau telah berfirman, dan firmanmu adalah hak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Naam. Demikian ini adalah beberapa kesunatan-kesunatan pada hari dan juga pada malam Jumat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah di dalam Fathul Mu'in dan juga Sayyid Bakri di dalam I'anatit Thalibin. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan kita amalkan. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala muhimmatun ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.